Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz atas pimpinan doanya. Karena Bu Mary sudah hadir, bagaimana Bu? Apa kita langsung saja presentasi atau Ya, ada yang mau langsung Ibu? Bu. Baik, langsung saja, baik. Kalau begitu, sekarang yang presentasi adalah kelompoknya Bu Vivi ya, Bu Vivi. Kelompok tiga ya? Oh, tiga, ya Bu. Ya. Ya. Moderatornya siapa Bu? Punten Bu Vivi. Pak Hidayat. Pak Hidayat, Pak Hidayat, maaf, Hadir. apakah sudah ada di Zoom? Oke, siap. Ada Ya, Ibu. kelas berikutnya langsung saya serahkan kepada Pak Hidayat untuk memimpin uh, apa nih? Presentasi kelompok tentang analisis diskursus Ekolinguistik. ekolinguistik. Iya, kepada Pak Hidayat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Lesti. Mudah-mudahan suara saya jelas ya Bapak Ibu semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di pagi yang cerah ini, kalau di tempat saya cerah, kita bertemu lagi dalam diskusi dalam kuliah linguistik makro. Sebelumnya izinkan saya untuk memberikan beberapa pantun terlebih dahulu untuk sebelum memulai kegiatan ini. Beli sirsak dan jambu batu, bawa buah dalam pajero. Tak terasa sudah hari Sabtu, waktunya kuliah linguistik makro. Cakep, mantap Pak. Lanjut. Satu lagi. Ada mie sebelah mentega, samping teri colokan listrik. Ada kami kelompok 3 bawa materi ekolinguistik. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kami, yaitu ada Ibu Rani Hairani, Ibu Dwi Oktaviani, Ibu Lia Lestari, Pak Julius Abraham, dan saya sendiri. Oleh karena itu, supaya tidak terlalu lama dalam pembukaan, mari kita mulai. Untuk pembicara pertama, saya berikan kepada Ibu Dwi Oktaviani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Saya mulai, yaitu analisis diskursus ekolinguistik. Mendorong etika bahasa yang baru, yaitu mengganti narasi eksploitatif dengan narasi yang lebih ekosentris untuk menciptakan kesadaran dan tindakan yang bertanggung jawab terhadap bumi. Krisis lingkungan hidup global yang semakin parah menuntut pendekatan multidisipliner untuk memahami akar permasalahannya. Salah satu aspek krusial yang sering terabaikan adalah peran bahasa dalam bentuk cara manusia memandang, memahami, dan berinteraksi dengan lingkungan alam. Ekolinguistik sebagai bidang studi interdisipliner mengkaji mengkaji hubungan kompleks antara bahasa dan ekologi. Phil dari 2011 sampai 2016. Ekolinguistik adalah cabang ilmu yang mengkaji interaksi antara bahasa dan lingkungan, tidak hanya lingkungan fisik, tetapi juga lingkungan sosial yang meliputi budaya dan nilai-nilai sosial. Zhou 2017. Disiplin ini melihat bahasa sebagai kekuatan aktif yang membentuk cara manusia memandang dan memperlakukan lingkungan, bukan sekedar alat komunikasi pasif. Halliday 1990 dan Law and Machen tahun 2019. Dalam kajian wacana kritis, terutama melalui ekolinguistik, bahasa dapat mengungkapkan relasi kekuasaan yang tidak setara antara manusia dan lingkungan, termasuk organisme non-manusia, STIP 2014. Bahasa juga menyembunyikan pola ideologis yang bisa mendorong pelestarian atau malah kerusakan lingkungan. Halliday menegaskan bahwa bahasa tidak bisa dianggap ekologis jika justru menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, ekolinguistik bertujuan menumbuhkan kesadaran ekologis melalui kritik bahasa untuk memperbaiki hubungan manusia dengan alam. Dengan demikian, ekolinguistik bukan hanya kajian linguistik, melainkan juga
upaya ilmiah dan etis untuk memahami dan memperbaiki interaksi manusia dengan lingkungan melalui analisis bahasa dan wacana yang meningkatkan kepedulian ekologis. Ekolinguistik berasal dari dua kata, yaitu eko, yang berarti lingkungan, dan linguistik yang berarti ilmu bahasa. Kajian ini pertama kali muncul pada akhir abad ke-20 sebagai respon terhadap tantangan lingkungan yang semakin meningkat. Ekolinguistik merupakan disiplin ilmu yang lahir dari kesadaran mendalam akan hubungan timbal balik antara bahasa dan lingkungan. Dalam konteks ini, bahasa tidak hanya dilihat sebagai alat komunikasi manusia, tetapi juga sebagai bahan integral dari ekosistem yang lebih luas. Kesadaran ini muncul sebagai respon terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh planet kita, seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan dengan memahami bagaimana bahasa berinteraksi dengan berbagai elemen lingkungan. Ekolinguistik memberikan wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana praktek komunikasi kita dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Ekolinguistik merupakan salah satu bentuk dalam kajian wacana kritis Steve yang tahun 2014. Ekolinguistik merupakan disiplin ilmu yang lahir dari kesadaran mendalam akan hubungan timbal balik antara bahasa dan lingkungan. Dalam konteks ini, bahasa tidak hanya dilihat sebagai alat komunikasi manusia, tapi juga sebagai bahan integral dari ekosistem yang lebih luas. Kesadaran ini muncul sebagai respon terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh planet kita, seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan dengan memahami bagaimana bahasa berinteraksi dengan berbagai elemen lingkungan. Ekolinguistik beroperasi mengungkapkan bagaimana asumsi kewajaran dalam kapitalisme transnasional berperan dalam merusak sistem ekologi yang menindas masyarakat. Dengan demikian, ekolinguistik mempertanyakan ideologi yang mendukung proses industrialisasi komersial dan menentang aktivitas yang mengarah kepada kerusakan alam dan ketidakadilan sosial. Alexander 2017 dan Steve 2015. Analisis wacana kritis terhadap krisis ekologi. Ketika kata merusak, retorika anti lingkungan mengungkapkan strategi manipulasi. Strategi ini sering digunakan oleh individu, kelompok, dan organisasi yang memiliki kepentingan ekonomi, khususnya mereka yang terlibat dalam industri yang berpotensi merusak lingkungan. Sebagai contoh, kelompok-kelompok ini sering menggambarkan upaya perlindungan lingkungan sebagai ancaman terhadap kebebasan individu dan kemakmuran ekonomi. Seymour dan Andrew 2019. Salah satu strategi utama yang digunakan dalam retorika anti lingkungan adalah pengaburan kebenaran melalui bahasa. Istilah sering dipakai untuk mendiskreditkan inisiatif lingkungan yang penting dengan merendahkan nilai dari berbagai upaya. Pendukung retorika anti lingkungan berusaha mengalihkan perhatian masyarakat dari urgensi isu lingkungan yang sebenarnya. Selain itu, mereka menggunakan berbagai ungkapan yang menyesatkan seperti pembatasan kebebasan atau serangan terhadap ekonomi, yang bertujuan untuk menghasut rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap upaya perlindungan lingkungan. Oreskes dan Conway 2010. Salah satu taktik paling umum dalam retorika anti lingkungan adalah demonisasi kelompok pro lingkungan. Para pendukung strategi ini sering menggambarkan aktivis lingkungan sebagai macam terhadap kebebasan individu dan kemakmuran ekonomi. Dengan cara ini mereka berusaha menciptakan citra negatif terhadap gerakan lingkungan yang membuat masyarakat menjadi enggan untuk terlibat. Demonisasi ini juga berfungsi untuk membagi masyarakat di mana mereka yang pro lingkungan dianggap sebagai pihak yang tidak berpihak pada kepentingan umum, sementara mereka yang anti lingkungan diklaim sebagai penjaga kebebasan. Giddens 2019.
Membongkar strategi manipulasi dalam retorika anti lingkungan memerlukan upaya kolaboratif dalam berbagai pihak, peneliti, aktivis, dan masyarakat umum perlu bekerja sama untuk menciptakan narasi yang lebih akurat dan berbasis bukti. Dengan melibatkan berbagai perspektif dan pendekatan, kita dapat bersama-sama mengatasi tantangan yang dihadapi dalam menjaga lingkungan. Upaya kolaboratif ini sangat penting untuk menciptakan kesadaran yang lebih besar dan meningkatkan efektivitas gerakan lingkungan. Jasper 2016. Retorika anti lingkungan merupakan tantangan signifikan dalam upaya perlindungan lingkungan. Melalui strategi manipulasi yang beragam, individu dan kelompok dengan kepentingan tertentu berhasil mempengaruhi pandangan masyarakat dan menghambat kemajuan dalam perlindungan lingkungan. Untuk melawan retorika ini dibutuhkan kesadaran yang tinggi, pendidikan yang baik, dan keterlibatan aktif dari semua lapisan masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman tentang bagaimana retorika ini beroperasi, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih responsif dan tanggap terhadap isu-isu lingkungan yang mendesak. Untuk materi berikutnya, saya serahkan kepada Ibu Rani. Silakan, Bu Rani. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian B yaitu framing media. Membentuk opini publik tentang isu ekologi. Isu ekologi kini menjadi fokus perhatian global, terutama terkait perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, media berperan krusial dalam membentuk opini publik. Dengan menggunakan teknik framing, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat memahami dan merespons masalah lingkungan. Framing merupakan proses komunikasi yang melibatkan pemilihan dan penekanan elemen tertentu dari suatu isu untuk memengaruhi bagaimana audiens memahami masalah tersebut. Menurut Edman tahun 1993. Dampak framing media ini sangat erat kaitannya dengan keterlibatan publik dalam isu-isu ekologi. Ketika isu-isu ini dipresentasikan dengan penekanan pada pentingnya partisipasi masyarakat, orang cenderung lebih aktif terlibat dalam kegiatan lingkungan. Misalnya, kampanye yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian, seperti penanaman pohon atau pembersihan pantai, dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi individu untuk berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, framing yang positif dapat menciptakan iklim yang mendukung keterlibatan aktif. Sebaliknya, jika media menganggap isu lingkungan sebagai tanggung jawab eksklusif pemerintah atau organisasi besar, hal ini dapat mengurangi rasa tanggung jawab individu terhadap pelestarian lingkungan. Ketika masyarakat merasa bahwa tindakan mereka tidak akan membuat perbedaan yang signifikan, motivasi untuk terlibat dalam upaya konservasi akan menurun. Oleh karena itu, cara media membingkai isu lingkungan sangat berpengaruh dalam mendorong atau menghambat partisipasi publik dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Boleh di next, Bu? Maaf, Bu. Sudah? Ya. Ya. Framing yang tepat tidak hanya membantu menjelaskan isu-isu kompleks, tetapi juga berpotensi membangkitkan kesadaran dan motivasi individu untuk bertindak. Dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin mendesak, sangat penting bagi media untuk bertanggung jawab dalam cara mereka membingkai isu-isu ini, dengan menyajikan informasi yang mendukung pemahaman yang lebih baik dan mendorong tindakan positif. Media dapat berperan sebagai agen perubahan yang membantu masyarakat menjadi lebih proaktif. Dengan demikian, pemahaman yang tepat tentang framing media akan mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi tantangan lingkungan di masa depan dengan lebih baik dan berdaya. Framing isu ekologi ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu framing positif dan negatif. Framing positif berfokus pada solusi dan tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah lingkungan, seperti pengembangan energi terbarukan, konservasi alam, dan kolaborasi komunitas. Pendekatan ini cenderung memberikan
harapan kepada masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif, sehingga individu merasa lebih terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan. Di sisi lain, framing negatif menekankan bahaya dan risiko yang muncul akibat ketidakberdayaan terhadap isu ekologi seperti kerusakan lingkungan yang semakin parah dan dampak buruk perubahan iklim. Meskipun hal ini penting untuk menyadarkan masyarakat akan tantangan yang ada, framing negatif seringkali menciptakan rasa putus asa dan keputusasaan. Akibatnya, hal ini dapat menghambat aksi kolektif karena individu merasa bahwa upaya mereka tidak akan berdampak signifikan. Oleh karena itu, pemilihan framing yang tepat sangat penting dalam membentuk sikap dan respons publik terhadap isu-isu lingkungan. Selanjutnya bagian C, bahasa konsumerisme, menggiring pada eksploitasi alam. Menurut Naomi Klein tahun 2000, bahasa konsumerisme seringkali menggunakan strategi persuasif yang mengedepankan keinginan dan kebutuhan individu, yang pada akhirnya meningkatkan permintaan terhadap produk-produk yang berpotensi merusak lingkungan. Budaya konsumerisme yang mengakar dalam masyarakat modern ini memengaruhi cara orang memandang lingkungan. Konsumen seringkali menganggap bahwa memiliki barang lebih banyak adalah tanda kemakmuran dan kesuksesan. Bahasa konsumerisme Apa? yang digunakan Prozik. dalam konteks ini memperkuat pandangan bahwa konsumsi adalah bentuk utama dari kebahagiaan dan kepuasan. Sebagai hasilnya, individu mungkin mengabaikan dampak negatif dari konsumsi berlebihan terhadap lingkungan, termasuk deforestasi, pencemaran, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Bahasa konsumerisme juga menciptakan ketidakadilan sosial, di mana kelompok tertentu, terutama mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, lebih diuntungkan dalam konsumsi sumber daya alam. Misalnya, penambangan yang merusak lingkungan seringkali dilakukan di daerah-daerah yang kurang berdampak oleh keputusan ekonomi, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat setempat atau ekosistem yang terancam. Dalam banyak kasus, bahasa yang digunakan untuk menggambarkan proyek-proyek ini lebih berfokus pada keuntungan ekonomi daripada dampak lingkungan, sehingga menciptakan justifikasi untuk eksploitasi sumber daya. Untuk mengatasi masalah eksploitasi alam yang disebabkan oleh bahasa konsumerisme, penting untuk mengubah cara kita berbicara tentang konsumsi dan produk. Meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan konsumen dapat membantu mengubah pola pikir dan perilaku. Edukasi tentang dampak lingkungan dari pilihan konsumsi ini dapat memicu perubahan dalam bahasa yang digunakan untuk menggambarkan produk, serta cara konsumen memandang barang yang mereka konsumsi. Dengan mempromosikan bahasa yang menekankan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, kita dapat mengarahkan masyarakat untuk membuat pilihan yang lebih sadar akan dampak lingkungan. Kampanye edukasi yang efektif ini juga dapat membantu konsumen memahami konsekuensi dari pilihan mereka dan mendorong mereka untuk memilih produk yang lebih ramah lingkungan. Misalnya kampanye yang menyoroti pentingnya mengurangi sampah plastik dan memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang dapat membantu mengubah bahasa yang digunakan dalam iklan dan promosi. Dengan menekankan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, ini bukan hanya tentang mengubah istilah yang digunakan, tetapi juga tentang bentuk narasi yang lebih positif mengenai konsumsi yang tanggung jawab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota berikutnya. Terima kasih. Bu Lia. Ya, baik. Tapi mohon maaf, ini izin Ibu, saya on cam tapi kamera laptopnya sedang kurang bagus ya, jadi Ya, nggak apa-apa, silakan. keluar. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Yang D, greenwashing atau bahasa yang menyamarkan perusakan.
Menurut Delmas dan Burbano tahun 2011, greenwashing sebentar. Greenwashing adalah tindakan perusahaan yang berusaha untuk meningkatkan citra lingkungan mereka tanpa melakukan perubahan signifikan dalam praktik bisnis mereka. Ini bisa mencakup penggunaan istilah-istilah ambigu seperti ramah lingkungan, berkelanjutan, atau alami, tanpa substansi yang mendukung klaim tersebut. Praktik ini seringkali bertujuan untuk menarik konsumen yang semakin peduli terhadap isu-isu lingkungan, tanpa benar-benar berkontribusi pada solusinya. Yang pertama, greenwashing dapat menyesatkan konsumen yang ingin membuat pilihan yang lebih sadar lingkungan. Ketika konsumen percaya bahwa mereka sedang membeli produk yang ramah lingkungan, mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya mendukung praktik bisnis yang merusak lingkungan. Kemudian yang kedua, greenwashing juga dapat merugikan perusahaan yang benar-benar berusaha untuk mengimplementasikan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Menurut Lyon dan Montgomery tahun 2015, greenwashing dapat mengurangi insentif bagi perusahaan untuk berinovasi dalam praktik ramah lingkungan, karena mereka tidak perlu melakukan investasi nyata dalam keberlanjutan jika mereka dapat menarik konsumen dengan klaim yang tidak benar. Kemudian strategi komunikasi menipu yang menciptakan citra palsu tentang komitmen lingkungan suatu entitas atau korporasi atau pemerintah. Contoh misalnya iklan produk hijau tanpa bukti praktik berkelanjutan. Mohon dilanjut, Bu. Kemudian ekolinguistik kritis, mendorong perubahan sosial. Ekolinguistik kritis adalah bidang studi yang muncul di persimpangan antara linguistik, ekologi, dan kajian sosial. Konsep ini berfokus pada hubungan antara bahasa dan lingkungan, serta bagaimana bahasa dapat digunakan untuk mempengaruhi dan membentuk pandangan sosial dan kebijakan lingkungan. Dalam konteks perubahan sosial, ekolinguistik kritis menawarkan alat untuk menganalisis dan memahami bagaimana bahasa dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mempromosikan kesadaran lingkungan dan mendorong tindakan kolektif. Kemudian ini ada analisis wacana lingkungan. Yang pertama, analisis framing. Menurut Steve tahun 2015 menegaskan bahwa framing dalam wacana lingkungan dapat membentuk stories we live by. Cerita dasar yang membenarkan eksploitasi atau konservasi. Misalnya, framing deforestasi sebagai pembangunan meminimalkan kerusakan ekologi dan mengedepankan nilai ekonomi. Kemudian konsepnya, framing merujuk pada cara aspek-aspek tertentu dari realitas disoroti, diatur, dan diberi makna, sementara aspek lain diabaikan atau disamarkan. Framing membentuk persepsi kita tentang suatu masalah, siapa yang bertanggung jawab, dan solusi apa yang mungkin. Menurut Edman ya, tahun 1993. Kemudian aplikasi ekolinguistik. Menurut Alan Steve tahun 2015 dan tahun 2021, dalam ekolinguistik dan The Stories We Live By menekankan pentingnya mengidentifikasi cerita story yang mendasari wacana lingkungan. Cerita-cerita ini menentukan siapa yang menjadi aktor utama, manusiakah, korporasi, atau ekosistem. Kemudian apa hubungan di antara mereka, dominasi atau simbiosis. Dan bagaimana masalah lingkungan dipahami, krisis ekologi, atau gangguan terhadap pembangunan. Kemudian ada contoh framing yang bermasalah, yaitu yang pertama sumber daya alam. Framing ini menekankan nilai ekonomi dan kegunaan alam bagi manusia semata, mengabaikan nilai intrinsik atau fungsi ekologis. Gott 2002. Kemudian yang kedua ada bencana alam. Framing ini seringkali mengaburkan peran aktif seperti deforestasi, perubahan tata guna lahan, kemudian perubahan iklim antropogenik.
dalam memperburuk atau bahkan menyebabkan bencana. Jadi seolah-olah bencana itu murni alamiah dan tak terelakkan. Hill Gardner dan Bos tahun 1988 perlu analisis kritis pada konteks spesifik. Dilanjut lagi. Nah, kemudian ada analisis wacana lingkungan, analisis metafora konseptual menurut Lockoff dan Johnson 1980 dalam Metaphors We Live By memperkenalkan konsep metafora konseptual, yaitu struktur kognitif yang mempengaruhi cara kita berpikir dalam wacana lingkungan. Metafora sangat menentukan bagaimana alam diposisikan. Yang pertama, alam sebagai sumber daya menjustifikasi eksploitasi. Kemudian, alam sebagai ibu atau rumah dan tanggung jawab, menumbuhkan rasa empati. Kemudian Steve menyarankan mengidentifikasi metafora yang merusak, destruktif metaphors, dan yang mendukung keberlanjutan benefit metaphors sebagai bagian dari kritik ekolinguistik. Atau yang A itu ada konsep metafora bukan hanya hiasan bahasa, ia adalah sarana mendasar untuk memahami konsep abstrak melalui konsep yang lebih konkret. Metafora membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Kemudian aplikasi ekolinguistik Andrew Gottlieb tahun 2022 dalam The Politics of Growth dan Critical Reading and Writing secara khusus menguraikan metafora lingkungan. Ia menunjukkan bagaimana metafora dominan membentuk hubungan kita dengan alam. Contoh metafora bermasalah yang pertama adalah alam adalah mesin. Metafora ini misal menjalankan fungsi ekosistem, memperbaiki kerusakan lingkungan, menyeratkan alam dapat dikendalikan, diperbaiki dan dimanipulasi secara mekanis sesuai keinginan manusia, mengabaikan kompleksitas dan ketidakpastian sistem hidup. Kemudian ada alam dalam gudang. Metafora ini misal mengeksploitasi sumber daya atau modal alam, meredukasi alam menjadi komoditas atau aset ekonomi yang harus dioptimalkan, memanfaatkannya untuk pertumbuhan manusia. Kemudian yang ketiga ada alam adalah musuh. Metafora ini misal memerangi banjir, menaklukkan puncak gunung, melawan hama, membingkai interaksi manusia dengan alam sebagai pertempuran atau konflik yang perlu dimenangkan. Kemudian lanjut, analisis wacana lingkungan. Ada analisis dikotomi atau manusia versus alam. Banyak wacana modern dibangun atas dasar dikotomi seperti manusia versus alam, budaya versus alam, atau budaya versus subjek versus objek. Nah, dikotomi ini melanggengkan pandangan dualistik yang menempatkan manusia di atas alam. Konsepnya, dikotomi ini merupakan salah satu fondasi pandangan dunia barat modern yang problematik secara ekologis. Ia menempatkan manusia sebagai entitas yang terpisah dan superior dari alam. Kemudian ada aplikasi ekolinguistik. Analisis ekolinguistik mencari jejak dikotomi ini dalam wacana dan dampaknya. Menurut Val Plumwood, dominasi dan eksploitasi atas apa yang dianggap sebagai yang lain, the other, ya, yaitu alam, manifestasi dalam bahasa, penggunaan kata ganti kita atau sebagai manusia yang secara implisit atau eksplisit mengecualikan alam. Kita harus mengendalikan alam. Kemudian bahasa yang menggambarkan aktivitas manusia sebagai sesuatu yang terjadi pada alam, bukan di dalam atau sebagai bagian darinya. Membangun di hutan versus membangun bersama komunitas hutan. Kemudian ada pembedaan tajam antara lingkungan buatan, man-made environment, dan lingkungan alami atau natural environment, yang menyembunyikan ketergantungan dan interpretasi keduanya. Metode-metode analisis ini digunakan secara sinergi untuk mengungkap bias asumsi tersembunyi dan ideologi yang mendasari wacana lingkungan.
serta untuk mengevaluasi dampak ekologis potensialnya. Apakah wacana tersebut merusak atau mendukung ekosistem kehidupan, menurut STIP 2015. Kemudian, studi kasus. Studi kasus wacana lingkungan media massa, kebijakan pemerintah, dan gerakan lingkungan. Studi kasus berikut menunjukkan bagaimana metode analisis di atas diterapkan dalam berbagai jenis wacana lingkungan. Yang pertama ada media massa pemberian bencana. Alam media seringkali membingkai bencana alam, banjir, longsor, kebakaran hutan sebagai fenomena alamiah, bukan sebagai akibat dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Contoh framing, banjir besar melanda wilayah X akibat curah hujan ekstrim. Alih-alih, banjir melanda wilayah X setelah hutan lindung digunduli atau diperluas industri sawit. Dalam konteks ini, penggunaan metafora amukan alam menyamarkan keterlibatan manusia dan mengaburkan tanggung jawab ekologis. Kemudian media basah memberikan pemberitaan bencana alam, misal banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan. Analisis framing, bagaimana media membingkai penyebab bencana, apakah fokusnya pada curah hujan ekstrim, framing alam sebagai pelaku tangga, atau juga menyoroti faktor antropogenik seperti alih fungsi hutan lindung, pembangunan di daerah resapan, drainase buruk, atau lemahnya penegakan hukum. Bagaimana korban manusia dan non-manusia direpresentasi? Apakah solusi yang ditawarkan bersifat teknik kreatif, normalisasi sungai, tanggal darurat, atau struktural, preventif? Penegakan moratorium izin di hutan lindung, reformasi tata ruang. Analisis bisa mengacu pada konsep naturalizing disaster. Itu menurut Hilgarter dan Box 1988 dan Manufaktur Risbeck 1992. Kemudian analisis metafora. Metafora apa yang dominan? Apakah perang melawan banjir, alam ngamuk, atau metafora lain yang memperkuat dikotomi manusia alam? Adakah metafora alternatif seperti bencana sebagai konsekuensi, bencana peringatan? Contoh studi misalnya ada potensial analisis pemberitaan banjir beserta banjir besar Jakarta atau banjir bandang di Pacitan. Media sering menggunakan framing bencana alam dan metafora perang mengaburkan akar masalah sistematik seperti urbanisasi tak terkendali dan degradasi atau DAS. Lanjut, Bu. Nah, kemudian yang analisis bahasa lokal dalam perspektif. Keunikan bahasa menjadi karakter dan juga ciri khas dari setiap daerah yang berada di Indonesia yang berkepulauan ini. Magelang adalah salah satu kota yang terletak pada suatu kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Tempatnya atau tepatnya di Kota Magelang, bahasa yang digunakan masyarakat di Kota Magelang adalah bahasa Jawa Kedu yang merupakan bahasa dialek Jawa yang diceritakan di daerah Kedu. Tersebar di beberapa daerah seperti Kota Karanganyar, Prembumen, Purworejo, Magelang, dan juga Temanggung. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi faktor ragam kebahasaan dalam kehidupan masyarakat Magelang, diantaranya perbedaan tempat tinggal, orang-orang yang tinggal di berbagai lokasi atau wilayah tertentu berbicara dalam dialek yang beragam. Bahasa Jawa dari Jawa Timur, misalnya, ragam bahasanya berbeda dengan bahasa Jawa dari Jawa Tengah. Nasi disebut dengan sebutan sega oleh orang Jawa dari Jawa Tengah dan sege oleh orang Jawa dari Jawa Timur. Hal ini juga bisa terjadi pada masyarakat satu daerah seperti halnya pada masyarakat Kota Magelang dan Kabupaten Magelang yang memiliki variasi bahasa yang berbeda. Yang pertama perbedaan usia. Karena perbedaan usia, orang tua terkadang tidak memahami apa yang dibicarakan anak. Pada bahasa Magelang, contohnya kata dara yang biasanya hanya diucapkan pada anak muda dan jarang diucapkan atau dipakai oleh orang tua.
Kemudian perbedaan situasi penuturnya. Menurut Hair 2004 di halaman 63, ialah variasi kebahasaan yang digunakan oleh sekelompok orang dalam wilayah tertentu, yang jumlahnya relatif. Magelang berada di salah satu wilayah dalam Jawa Tengah, dibatasi oleh Temanggung dan Semarang. Diisi utara juga Boyolali dan Klaten di sisi timur. Serta di daerah istimewa Yogyakarta dan Purworejo di sisi selatan. Kemudian Wonosobo dan Temanggung di sisi barat. Bahasa Jawa dan dialek yang digunakan di Magelang ini bisa dikatakan inovatif. Hal ini karena terdapat dialek yang berbeda-beda. Bahkan untuk dialek Magelang, Kota dan Magelang Kabupaten, lebih spesifiknya lagi kebahasaan yang terdapat di Magelang juga berbeda di tiap daerahnya. Seperti Kecamatan Secang, Kecamatan Grabag, dan Kecamatan Mortoyudan yang memiliki perbedaan tertentu. Nah, kemudian ini sebagai contoh kata gigol dan gigal. Ini saya ambil satu contoh aja. Di sini ada tabel ya. Jadi boleh nanti dibaca. Kemudian Bapak Ibu, ini ada kata gigol. Merupakan kata yang berasal dari kata gigal, bisa menjadi kata gigol karena warga setempat terbiasa mengganti huruf A menjadi O. Kata tersebut memiliki arti jatuh dalam bahasa Indonesia. Kata gigol berasal dari Magelang, lebih tepatnya digunakan oleh masyarakat lereng Gunung Merapi. Berikut ini analisis dari kata gigol. Ini ada beberapa contoh dari bahasa yang digunakan. Hanya tadi saya menjelaskan satu saja, yaitu kata gigol. Baik, pembahasan selanjutnya bisa disampaikan oleh Bapak Jul. Mangga Bapak Jul, silakan. Baik. Terima kasih, maaf suara saya terdengar ya. Dengar jelas. Ibu, suara saya terdengar tidak? Oke, terima kasih ya. Oke, saya mulai ya. Bayangkan seorang anak di lereng Gunung Merapi berkata, "Aku ngigol dari pagi." Di balik kata itu, tersimpan tidak hanya makna jatuh, tetapi juga jejak pengetahuan ekologis tentang medan, ketinggian, dan interaksi manusia dengan alam. Hari ini, kita akan membongkar bagaimana bahasa lokal seperti ini adalah arkeologi kearifan ekologis yang terancam punah. Berikutnya, di sini kita akan membedah menjadi beberapa aspek, dan yang terutama ini adalah kita membahasnya dalam linguistiknya. Pertama itu adalah aspek morfologi. Menurut Tarigan, morfologi merupakan bagian dari ilmu linguistik yang membahas tentang seluk-beluk kata dan dampak perubahan bentuk kata terhadap frasa dan makna kata. Pada kata gigol, terjadi proses morfologi, yaitu proses afiksasi. Afiksasi itu sendiri merupakan proses pembentukan kata dengan penambahan imbuhan pada bentuk dasar. Proses afiksasi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu prefix, suffix, infix, dan konfiks. Nanti kalau kita jelaskan satu-satu, panjang sekali ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa mendahnya masing-masing. Pada kata gigol, terjadi proses prefix, yaitu imbuhan yang berada pada awal kalimat. Sehingga yang jika dituliskan menjadi kata gigol. Mohon maaf kalau ada penyalahan penyebutan kata. Yang berikutnya kita lihat adalah aspek sintaksis. Menurut tuturan Hair 2015, deskripsi atau analisis sintaksis dianggap sebagai satuan bahasa yang terbesar meliputi kalimat yang diuraikan dalam bentuk klausa yang membentuknya. Rina gigol sekopit. Rina jatuh dari sepeda. Kata gigol pada kalimat tersebut memiliki kategori verba. Hal ini bisa terjadi karena gigol juga mengartikan suatu tindakan. Tindakan tersebut terjadi dari pelaku atau subjek. Berikutnya kita akan lihat dari aspek semantik. Semantik merupakan yang disebut juga atau makna. Bagaimana kita menganalisis berdasarkan hubungan antara tanda atau simbol dan objek yang diwakilinya. Kata gigol memiliki makna jatuh. Kata ini sering digunakan oleh masyarakat Magelang, terutama pada daerah lereng. Berdasarkan kajian di atas, kata gigol atau gigal, kata gigol merupakan kata yang berasal dari gigal.
bisa menjadi kata gigol karena warga setempat terbiasa menggantikan huruf A menjadi huruf O. Kata tersebut memiliki arti jatuh dalam bahasa Indonesia. Di Kecamatan Selaman menyebutkan kata gigol ini dengan sebutan gigal atau gigal. Kemudian pada kecamatan lain mungkin juga menyebutnya gigol. Sedangkan dari aspek morfologi, kata ini sering digunakan oleh masyarakat Magelang, terutama daerah pada lereng. Fenomena kebahasaan yang digunakan dalam kehidupan masyarakat Magelang sangat bervariasi dan perlu dijaga kelestariannya. Berikutnya, ragam bahasa yang mengalami perubahan di dalam ekologinya, beberapa kata akan menjadi tidak umum lagi digunakan oleh penuturnya, sehingga bagi penerus bahasa tersebut mereka merasa akan asing apabila mendengar bahasa yang dahulunya pernah dipergunakan di dalam bahasanya sendiri. Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin di masa mendatang akan terjadi kepunahan ragam bahasa manakala lingkungan telah mulai berkurang sehingga perlu adanya upaya pemertahanan bahasa. Pemertahanan pada bahasa dapat diamati pada tataran leksikon. Alasannya, kelengkapan leksikon dari suatu bahasa mencerminkan besar karakter lingkungan ragawi dan karakter sosial serta budaya masyarakat nuturnya. Sapir dalam Phil dan Malhauser juga menambahkan bahwa dalam lingkup linguistik, hubungan bahasa dan lingkungan ada pada tataran leksikon saja. Berikutnya, oke. Tapi apa yang terjadi ketika kata seperti gigol mulai hilang? Bukan hanya sebuah kata yang lenyap, melainkan seluruh sistem pengetahuan ekologis yang ikut terkubur. Kepunahan bahasa adalah krisis ekologi yang bisu, dan halaman ini mengajak kita menyelamatkan suara-suara yang masih tersisa sebelum semua menjadi senyap. Nah, ini merupakan analisis diskursus pembahasan lebih lanjutnya. Para ahli ekolinguistik percaya bahwa krisis lingkungan seperti perubahan iklim atau hutan gundul bukan hanya masalah teknologi atau ekonomi, tetapi juga masalah cara kita berpikir. Jika bahasa kita selalu menceritakan kisah bahwa alam adalah sumber daya yang bisa kita ambil sebanyak-banyaknya, maka pikiran kita percaya dan tindakan akan merusak alam. Tujuan analisis diskursus ekolinguistik adalah membongkar kisah-kisah buruk itu dan menggantinya dengan kisah-kisah yang lebih baik atau yang lebih ramah lingkungan. Berikutnya, analisis diskursus ekolinguistik menggali kembali dan menguatkan narasi-narasi lokal dan bahasa-bahasa yang mengandung kearifan ekologis, ekoleksikon lokal, sebagai wacana tandingan terhadap ideologi yang merusak, sekaligus memberdayakan masyarakat agar mampu mengkritisi representasi linguistik yang menyamarkan kerusakan lingkungan. Berikutnya, pokok utama analisis diskursus ekolinguistik yaitu adalah analisis wacana krisis, critical discourse analysis, berfokus pada menemukan ideologi tersembunyi yang didukung kuat oleh analisis wacana kritis, di mana bahwa bahasa selalu terkait dengan kekuasaan. Ideologi yang umum adalah antroposentrisme, yaitu keyakinan bahwa manusia adalah yang paling penting di alam. Lanjutnya, pokok utama analisis diskursus linguistik. Mari kita membedahnya secara fungsional sistemik. Yang pertama, metafora sangat penting karena membentuk cara berpikir. Jika kita menyebut hutan sebagai aset bisnis atau gudang sumber daya, kita cenderung memperlakukannya sebagai komoditas. Peran analisis diskursus ekolinguistik adalah mengungkap bagaimana metafora ini memicu praktik eksploitasi. B. Menghilangkan pelaku melalui nominalisasi. Salah satu trik bahasa yang paling kuat adalah nominalisasi, mengubah kata kerja menjadi kata benda. Misalnya, daripada mengatakan perusahaan X membakar hutan, wacana sering menggunakan telah terjadi kebakaran hutan. Dengan menghilangkan pelaku perusahaan X tersebut, bahasa secara halus menghilangkan tanggung jawab sebagaimana dijelaskan dalam analisis tata bahasa fungsional Halliday and Matheson 2014. Pokok utama analisis diskursus ekolinguistik. Yang pertama itu adalah mengkaji penerapan dalam praktik sosial. Penerapan dalam praktik sosial menghubungkan bahasa dengan konteks masyarakat yang lebih luas, melihat bagaimana wacana menjadi bagian dari praktik sosial, kekuasaan, kebijakan,
dan interaksi komunitas. Seperti wacana politik versus wacana rakyat, di mana membandingkan bahasa yang digunakan oleh pembuat kebijakan, wacana kuat, dalam bahasa masyarakat adat atau aktivis, wacana tandingan. Fokus analisis diskursus ekolinguistik, tingkat makro atau secara garis besar cerita. Bagaimana media membingkai, framing isu tersebut? Apakah mereka banjir sebagai musibah yang harus diterima, yang sering kita dengar itu di beberapa politik, atau sebagai akibat galian tambang ilegal yang harus dihukum? Ini yang sering banget kita sekarang ini sedang kita alami ya. Analisis ini juga melihat bagaimana aktor, pemilik tambang, korban, pemerintah diposisikan dalam cerita. Seru banget sih sebenarnya bahasan ini. Yuk berikutnya kita lanjut. Fokus analisis diskursus ekonomistik. Yang berikutnya adalah tingkat superstruktur atau susunan cerita. Ini adalah susunan narasi. Apakah cerita lingkungan selalu berakhir dengan solusi teknologi yang mahal, ataukah apakah narasi yang meruntut perubahan gaya hidup radikal? Berikutnya, tingkat mikro, kata dan tata bahasa. Di sini dianalisis kata per kata, word by word, dan tata bahasa, grammar. Seperti eufemisme, kata-kata yang diperhalus, seperti penggusuran menjadi penertiban aset lahan, pemasaran hijau, greenwashing. Ini adalah praktik perusahaan menggunakan kata-kata hijau, misalnya alami, ramah lingkungan, dalam iklan mereka, padahal praktis produksi mereka tidak berubah. Berikutnya, Next Pak Hidayat, Pak Jul. oh ya, terima kasih. Yuk lanjut dulu. Pak Wahyu langsung ke pertanyaan. Oh, sudah ya berarti? Sudah. Ya. Terima kasih. Demikian materi yang bisa disampaikan oleh kelompok 3. Bu, kelompok 3 ada teksnya nggak yang bisa dianalisis? Ada Ibu. Ayo coba. Saya kirim ke grup ya, Bu. Di sini, Bu. Di share Bu Dwi. Oh, Bu Vivi ya, di share kayaknya. Mungkin yang lain bisa bantu untuk share. Saya share-nya nanti hilang. Tidak apa-apa Bu, nanti di ini yang ya, ini emang maksudnya begitu Bu. dikeluarin Yang dulu. ini selesai, yang Ya. teksnya dikeluarin wacananya. Emang ini udah selesai tadi kan? Iya. Ya betul. Assalamualaikum Stop share Bu. wabarakatuh. Sebentar Bu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Maksudnya itu makalahnya ya Bu? Diklik stop share Bu. Klik stop share. Oh ya. Lupa. Oke, sekarang silakan di-share yang wacananya. Kita mau bahas wacana. Wacananya tuh yang makalah ya Bu? Bukan, tadi yang saya Kata-katanya Bu tanya. yang mau kita bahas yang Gigol itu sumbernya. Teks ekolinguistik yang mau kita bahas. Sebentar Bu. Untuk linguistik tadi yang PPT aja Ibu. Ya, Tadi Ibu, saya tanya ada teks wacana yang untuk dianalisis, katanya ada. Ya itu aja dikeluarin Bu. Kalau untuk itu Bu, kami tidak menyiapkan wacana
untuk dianalisisnya, Bu? Paling Analisisnya yang di bahasa lokal itu, Bu. oh yang bahasa goal lokal. tadi Iya, mungkin. ini aja langsung ya. Wacana, Bu. Maksudnya wacana itu teks. Teks Oh, tentang teks ekolinguistik. teksnya kita enggak. Kita padu dari jurnal dan ini Bu, buku Bu. Jadi kita sadur dari jurnal dan buku. Ya, maksud saya teks-teks. Kita mau bahas teks sekarang. Tadi kan baru teori. Sekarang mau teksnya mana? Misalnya teks iklan atau apa yang ada wacana ekologisnya di situ. Teksnya yang bahasa lokal boleh tidak, Bu? Teksnya teks yang baru atau teks yang berdasarkan di PPT, Ibu? Mungkin saya coba mengambil contoh yang ini Bu ya, mungkin tidak berkaitan dengan PPT. Saya ngambil yang dari Kompas, boleh nggak Bu? Atau harus sesuai dengan yang PPT Ibu, mohon maaf. Ya, Pak Jul, itu aja. Saya share di chat coba ya. Nah, di chat ini Bapak Ibu lihat ya. Ini Bu, coba mungkin benar tidak ya kita bahas. Coba lihat di chat, Saya Pak. mau
Oh ya, Halo, oke, oke, halo, maaf. halo, Pak Julius. Baik, Ya, maaf, Ibu. maaf, Bu. Bentar, Pak bentar, Ibu. Julius, ada di chat coba. Bapak Ibu yang lain lihat di chat ya. Itu dari iklan air mineral Pure Life. Ada teks iklannya, kita bahas itu ya. Tadi kelompok 3 sudah memberikan penjelasan tentang teorinya ya. Sekarang kita mau aplikasikan teorinya ke teks iklan ini. Coba ya. Tadi kan ada mencari metafora di situ, apalagi tadi semua sudah komplit tuh. Nah, sekarang kita coba ya ke iklan ini. Mana sih yang namanya metaforanya mana? Mana greenwashingnya ya? Coba. Bisa kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Bisa, Kalau Bu, bisa dari aman, Bu. chat ini nggak Kelihatan, Ibu. bisa di-share ya? Susah ya share-nya kalau dari chat. Tapi bisa dibaca sendiri ya. Oke. Air Oh, ini coba dari saya share air ya, Bu ya. mineral Pure Life. Teks iklannya Pure Life, air murni dari mata air pegunungan alami. Kini hadir dalam botol plastik ringan yang mudah dibawa kemanapun. Tetap segar, tetap bertenaga. Nah, yuk kita coba. Dianalisis, Bapak Ibu. Siapa aja boleh, nggak mesti kelompok 3. Dari teks iklan ini, Bapak Ibu lihat mana nih? Yang kira-kira secara ekolinguistik ya, sebenarnya bermasalah. Tidak ekologis nih sebenarnya, tapi seolah-olah dibuat ekologis. Itu. Untuk kepentingan ekonomi. Siapa aja boleh, silakan. Izin. Mm-mm. Pak Zulfakar. Oh Ya, ya. Bentar. oke. Tulisannya hilang Bu ya tadi. Bentar. Tulisannya hilang. Yang tadi Di chat for life masih tadi. ada. Bentar, Dok. Saya ingin melihat dari sisi Hmm. lexikonnya Bu ya, atau Ya, oke. pembenaran Leksikonnya katanya. bagaimana? Hmm. Di situ ada kalimat botol plastik lebih ringan yang Mm-mm. lebih apa tadi tulisannya ya? Memang secara leksikon kata itu Mm-mm. memberikan makna yang positif Mm-mm. dibanding mungkin produk lain yang memang dalam pengertian dianggap lebih eh, tidak apa Praktis. tidak praktis. Mm-mm. Tetapi sesungguhnya secara linguistik bahasa itu juga memberikan makna yang negatif terkait ekologis. Mm-mm. Mana? Linguistik. Ya, tetap saja dalam pengertian itu penggunaan botol plastik itu kan sama halnya dengan menggunakan produk yang bersifat buruk bagi Mm-mm. lingkungan gitu. Iya. Hanya diberikan bingkai seperti dalam frame tadi ya, kajian tadi, Mm-mm. diberikan Mm-mm. frame bahwa produk ini for life ini jauh lebih baik ya Mm-mm. dan memiliki nilai apa itu fleksibilitas penggunaannya bagi masyarakat, bagi manusia. Tetapi di sisi lain, frame ini juga memberikan sisi negatif yang mungkin tidak semua orang bisa memahami secara linguistik gitu. Oke, Bahwa satu itu ya. Pak, makasih Pak Zulfakar. Penggunaan eh, apa kata botol botol plastik plastik ringan. kayak Ya, sugestinya ini memudahkan hidup kita, ya kan? Karena botol ringan itu bisa dibawa kemana-mana. Tapi kalau yang namanya dari plastik, ya berarti dia bukan pure life, dia malah merusak kehidupan. Karena Bapak Ibu tahu sendiri, botol plastik itu 500 tahun baru bisa terurai di tanah secara alami. Gitu. Jadi dia malah dosa lingkungan, ya, bukan bukan membantu lingkungan. Di situ greenwashingnya di situ ya. Pertama satu. Ada lagi Itu Bu mungkin apa tuh Pak Teguh, eh, silakan. yang kata-kata air murni dari mata Mm-mm. air pegunungan alami. Nah itu kan Mm-mm. memberikan kesan ekologistik apa tuh alami banget gitu loh. Padahal kan Mm-mm. belum tentu itu diambil langsung dari air mata pegunungan yang alami secara langsung gitu kan. Betul. Yang kedua mungkin ini Bu yang tetap segar, tetap bertenaga. Padahal kan air bening itu kan tidak memberikan tenaga gitu kan. Tetapi dengan kata-kata ini tetap segar, tetap bertenaga. Toh kalau minum air rebusan biasa juga eh, sama aja seperti itu. Mungkin itu Iya. tipe dua kata itu.
Iya, betul. Jadi ini juga ada framing di sini ya, bahwa dengan minum air mineral yang apa merek ini Pure Life kita jadi tetap segar, tetap bertenaga. Padahal di sini juga tidak diberitahu kandungannya, berapa kalsiumnya, berapa magnesiumnya, berapa nah natrium dan segala macam. Kalau tidak ada begitu perhitungannya, kita nggak bisa mengklaim ya kita akan tetap bertenaga dengan minum air itu. Berarti itu bohong lagi ya. Dua, yo mana lagi? Mungkin nambahin Ibu. Yang ketiga mungkin Bu Dwi, tidak ramah lingkungan ya Bu ya. Proses mananya? daur ulangnya itu yang apa namanya ini prosesnya daur ulangnya ramah lingkungan atau tidak? Karena ini terbuat dari plastik seperti itu. Mm-mm, mm-mm. Iya, itu tadi ya kita bahas pertama. Botol plastik sendiri itu sangat lama untuk bisa didaur ulang secara alami di tanah. Dia baru 500 tahun dia baru bisa terurai gitu. Ibu, Ada lagi? Saya Silakan, coba Izin, dari Bu. Pak Julius. Ibu tadi ya Ibu bilang, maaf nominalisasi ya, Bu. Yes. Ya, Ibu tadi Ibu Silakan bilang silakan. beberapa produk itu tidak menampilkan ingredient atau komposisi dari air tersebut. Tapi ada juga seperti, mohon maaf ini bukan promosi, saya baca sendiri seperti Le Mineral itu ya. mm, Dia memberikan komposisi dari air mm, tersebut yang mm. kalau saya lihat ada beberapa poin-poin kandungan kimianya itu memang merupakan sumber produktivitas energi. Ya, kalau ada ya nggak apa-apa. Nah, Berarti dia jadi bukan klaim kosong, ya kan? tapi Kalau artinya ini kan memang klaim ada juga. kosong, Nah, nggak atau ada yang produk yang buktinya. terbaru itu apa itu yang pH-nya itu lebih dari Ya, yang positif itu juga dia memberikan komposisinya dan memang secara ya, kimia itu memberikan nilai energi gitu. ya. Maaf Bu ya. Berarti itu bukan bualan kosong. Berarti ada pembuktiannya. Kalau ini kan nggak ada, ya. Jadi klaim kosong. Ada lagi yang lain? Izin, Saya Bu. Maaf, tadi Ibu saya Rani. terpental. Iya. Mm-mm, Jadi tadi kan disampaikan di sini Pure Life gitu ya, Bu ya. mm-mm, Ini salah satu contoh greenwashing juga. Karena mm-mm. iklan ini cukup cerdik menggunakan kata-kata yang bernuansa alam gitu untuk menarik Mm. konsumen yang lebih sadar kesehatan dan mungkin peduli terhadap lingkungan seperti itu. Iya, terus Bu, belum selesai itu. Mana letak itunya, greenwashingnya? Dikit lagi, Bu Rani. Kita terusin yang lain juga boleh, silakan. Boleh Bu, saya menambahkan sedikit. Oke, Pak Hidayat. Ya, eh, dalam pemikiran saya ketika botol plastik ringan berarti yang lebih kecil ya. Menurut saya dengan adanya yang lebih kecil justru malah menambah sampah gitu ya. Kebanyakan orang tidak cukup dengan botol segitu. Walaupun botol yang lebih besar misalkan 450 ml pun rasanya bagi sebagian orang tidak cukup. Jadi rasanya ini jadi nambah sampah walaupun itu Iya, kecil-kecil ya. Ya itu Bu. iya. Apalagi dia Ya dia saya juga plastik, ya. menambahkan Bu. Ya, mau Ya. besar mau kecil, kalau dia plastik ya dia nggak ekologis, gitu ya. Oke, makasih. Ada lagi? Bu, Nah maaf tadi di ke off, Bu, Mm, mic-nya. silakan. Jadi sambil mempromosikan produk air kemasan plastik sekali pakai yang secara intern tidak ramah lingkungan gitu. Wacana ini juga menormalisasi budaya apa namanya buang pakai gitu dengan membungkus dalam janji ibaratnya. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, ada lagi. Masih ada yang belum disebut nih, beberapa poin di iklan itu ya, Bapak Ibu silakan. saya di bagian ini Bu yang kini hadir itu seolah-olah muncul dengan sendirinya gitu loh. Muncul Nah, secara ajaib. Padahal di situ kan ada perusahaan yang produksinya, ada pekerja yang mengemasnya, dan juga kan ada mesin yang membuat plastiknya di situ. Ditambah lagi tadi juga di kata-kata yang mudah dibawa kemana-mana itu seakan-akan meringankan dan membuat orang jadi, udahlah lebih baik beli air kemasan aja daripada bawa tumbler atau bawa botol kan berat tuh. Jadi bikin kita konsumerismenya tinggi gitu. Itu sih Bu. iya, iya, iya. Oke. Ada lagi, terima kasih. Ya, ada lagi nggak? Alamnya bagaimana dia di sini Eh, dipresentasikan? Pemurnian Kalau alaminya gini Bu, gimana? kalau mereka itu menggunakan gambar alam yang atau warnanya hijau untuk menimbulkan kesan hijau tanpa tindak apa, tanpa ada tindakan nyatanya seperti itu.
Kemudian mempromosikan produk dengan label ramah lingkungan tanpa sertifikat resmi, seperti itu. Menyembunyikan informasi negatif terhadap produk seperti limbah plastik. Ya, tadi udah itu. Yang lain lagi Ya. ada? Kemurnian alaminya mungkin, Bu. Kalau Gimana? Silakan, ayo. Jadi ya, ulang ya, bahasa yang memframe ya, membingkai plastik itu sebagai sesuatu yang ringan, sesuatu yang praktis, padahal sebaliknya ya. Tadi lebih baik penggunaan tumbler yang bukan sekali pakai, kalau ini kan dibuang ya plastik. Terus kalau mereka tidak mendaur ulangnya dengan benar, buangnya sembarangan itu tidak bisa diurai ya secara alami dengan cepat gitu, malah jadi sampah. Terus tahu sendirilah yang dia terseret ke laut ya, malah membunuh ekosistem di laut karena banyak sekali yang kura-kura lah dia terjerat sama plastik-plastik segala macam itu udah kita lihat ya di TV. Itu satu, jadi memframing plastik sebagai ringan dan praktis itu salah besar ya. Malah sebaliknya ya, itu tidak ekologis. Yang kedua, menyembunyikan dampak lingkungan. Yang plastik sekali pakai tadi itu ya, dampak lingkungannya justru sangat enorm, sangat besar. Ada apa? Plastik yang sekali pakai dampak lingkungannya. Terus yang Bapak Ibu belum sebutkan ini, bahasanya itu representasi alam sebagai sumber yang bisa diekstraksi terus-menerus. Tadi nomor satu apa tadi dia sebut? Di kalimatnya, air murni dari mata air pegunungan alami. Yaitu seolah-olah itu sumber yang bisa diekstraksi terus-menerus diambil dan gak habis-habisnya. Ya kan? Jadi alam ini direpresentasikan sebagai sumber. Padahal dari alam itu aja mau sampai ke tangan kita kan itu berapa banyak ya, berapa hebatnya kerusakan ekologis yang ditimbulkan di situ untuk ekosistem yang ada di situ ya. Karena yang namanya sumber air itu kan bukan di kota, dia pasti ya agak keluar dan itu kita pasti merusak ekosistemnya situ. Ada lagi kira-kira? Ya, jadi Bapak Ibu jangan terpengaruh ya iklan. Kita lihat dulu, oh ternyata ini iklannya omong kosong, mana ada ya mata air dari pegunungan alami. Kemarin kalau nggak salah tuh ada yang salah ngomong ya keceplosan, akhirnya dia bilang bukan dari mata air tuh wawancara sama KDM apa sama siapa gitu lupa lah saya. Aku akhirnya ngaku ya bukan Oh dari ya, Bu. pegunungan Ya. alami. Ya, Itu. Aqua ke PDAM. Nah, kan karena ya nggak bisa sembarangan lain dan kalau sumber air beneran itu kan tidak sebanyak itu dan tidak semudah itu diambil dan dialirkan untuk konsumsi minum ya. Terus apa lagi? Ya, terus dari namanya Pure Life ya, dia mengsugestikan kita oh kehidupan yang pure, yang murni gitu kan. Padahal semua itu berbasis pada konsumerisme yang merugikan ekosistem kita dan tidak ekologis. Jadi ini bahasa-bahasa seperti ini yang tersembunyi Bapak Ibu ya. Yang menurut tadi kelompok 3 juga sudah sangat rapi memberikan teorinya. Ini yang harus dilihat dan menurut Aran Stibi tadi bacanya Stibi ya. Ini bahasa seperti ini yang harus kita kaji ulang. Jadi bahasa seperti ini yang menutup-nutupi ya kebenarannya. Nah, itu yang dikaji ulang sama ekolinguistik gitu. Misalnya nih, contoh ya saya nggak tahu lupa saya udah pernah contohin apa belum. Kalau kita menggunakan bahasa itu kan sesuai keperluan kita ya. Sepanjang kita tidak punya hal tersebut, kita tidak punya kepentingan atau keperluan untuk menamakan suatu hal. Ya, misalnya di Jerman. Dulu itu kalau buat roti itu sekali habis gitu kan. Sekarang makin banyak produksi pabrik-pabrik yang roti murah, maka pabrik roti yang rumahan itu dia banyak nggak habis gitu. Cuma di Jerman itu ada peraturan tidak boleh menjual roti yang kemarin dibikin gitu. Kalaupun menjual dia harus ada labelnya. Jadi
punya toko sendiri yang khusus menjual roti-roti tersebut yang dibakar kemarin. Kalau kan padahal baru sehari ya. Kalau di kita kan tahu berapa hari itu, 3 hari, 4 hari, atau di swalayan itu oke aja bisa. Masih disebut roti baru. Kalau di sana udah nggak boleh. Yang disebut roti baru itu yang dibakar hari ini, dijual hari ini. Kalau pukul 18 tidak habis terjual, dia boleh deliver dikirim ke toko roti yang lain. Nah, itu namanya sudah berbeda. Jadi bukan toko roti biasa, namanya Voortakladen. Jadi dia menjual roti dan kue dan lain sebagainya yang dibakar kemarin, yang dibuat kemarin gitu. Nah, penamaan ini dulu nggak ada. Nah, jadi itulah pemikiran apa ekologis ya yang menyelamatkan daripada ini roti-roti yang kemarin dibakar karena sesuai hukum tidak boleh dijual besok. Jadi kita bikin aja toko baru ya, dengan penamaan. Nah, kata Voortakladen itu termasuk neologisme, kata yang baru dikreasi. Dan itu timbul dari pemikiran ekologis daripada makanan yang terbuang kita jual aja, jual dengan harga lebih murah setengahnya, tapi dikasih tahu konsumennya ini roti yang kemarin. Gitu. Jadi tidak ada tipu menipu. Terus kita tetap mempertahankan ekologi, ya. Jadi tidak dibuang sembarangan. Dan itu juga ditunggu sampai pukul 18. Kalau nggak habis baru boleh dijual ke toko roti yang Voortakladen itu. Ya, jadi kita lihat hubungannya itu luas Bapak Ibu. Apa hubungannya apa bahasa dengan ekologi, ya kan? Kalau Iya. kalau tidak dipikirkan secara dalam ya. Tapi ternyata banyak sekali itu timbul kosakata baru, timbul apa namanya mata pencaharian baru ya dari pemikiran ekologis. Sama juga dengan teks iklan kita di sini timbul apa? Penipuan, ya Iya. kan? Nah, semuanya bermuara pada apa? Ekonomi, pengen menjual sesuatu tapi tidak secara jujur dan juga tidak menguntungkan secara ekologis gitu. Ya. Yang lebih parah yang ini Ibu, ekologisnya Ya. yang minyak goreng. Minyak Kenapa? goreng itu kan iklannya terbuat dari biji-biji Mm-mm. alami yang ditanam secara alami, bebas dari Mm-mm. kimia berbahaya, aman Mm-mm. untuk keluarga dan tidak merusak lingkungan. Tapi Mm-mm. kenyataannya sangat merusak lingkungan kelapa Mm-mm. sawit. Betul, Kemudian ya. minyak juga ternyata lemak jenuhnya sangat tinggi kalau kita Mm-mm. gunakan kembali. Tapi kalau di iklan bisa digunakan beberapa kali seperti itu biasanya kalau minyak goreng Ibu. Mm-mm. Serem banget malah dulu ada iklan yang minyak goreng itu diminum ya sama sama Iya aktornya Ibu itu betul. diminum untuk bilang Ya, ini diet. ya itu jijai banget deh ya. Oh, itu kan aduh minyak sawit ya, terus minyak Iya Ibu. apapun. Aduh, pokoknya serem. Soalnya Saking contohnya itu minyak sama mungkin sama minyak kayu putih ya Bu ya. Kalau minyak itu minyaknya sama minyak kayu putih apa namanya tidak mencampur. Jadi kemasannya ini bisa buat untuk diet bilang seperti itu. Jadi kebanyakan orang-orang minum minum apa minyak tersebut. Itu biasanya minyak kelapa Ibu. kalau yang virgin coconut oil itu beda ya, memang bisa itu diminum. Itu Eh, rasanya Beda, empuk beda Bu. sekali Bu. Kalau burger mm, coconut oil ya. itu Saya bisa suka minum diminum Bu. Bu. Kalau Kak, itu bukan PCO yang untuk ya. dimasak memang ya. Iya, Eh, iya betul Ibu. kalau kalau itu boleh memang. Tapi kalau tadi yang Bu Dwi bilang apa minyak sawit ya itu memang Iya, Ibu. ya terlalu banyak penipuan. Nah, Iya, disitulah baik. apa bahasa berperan ya bagaimana bisa menyelamatkan ekologi kita, ekosistem yang hidup di kita kemarin ya dikatakan hubungannya bahasa dengan lingkungan ya lingkungan budaya dan lingkungan sekitar ya termasuk ideologi itu masuk juga dalam apa ranah lingkungan budaya termasuk ideologi kita bagaimana cara kita memandang tempat tinggal kita lingkungan kita itu memengaruhi juga apa preservasi lingkungan ya Bapak Ibu ada pertanyaan Ada Bu. Bu. udah habis ya waktunya ya Iya, Ibu. Hah? Ada iya. Oh iya oke Ada Bu mau
waktunya ya. Iya, udah habis ya? 1 menit Pak lagi. Jody itu mau nanya Jody. Tinggal 1 menit, Bu. Oh ya udah Jody nanya nanti Bu Listi Saya yang juga jawab mau ya. nanya, Bu. Ya udah cepetan Sisa Pak 1 menit. Jody setengah menit. Sisa 1 menit, Pak Jodit. Waktu Pak Mana Jodit orangnya silakan. juga hilang. Siapa lagi selain Pak Jody? Saya Dia aja deh, masih Bu. lagi. Saya aja, Bu Bu. Nur Yamah. Heeh. Iya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Walaupun waktunya mepet, mungkin saya juga tanyanya nggak banyak. Yang ingin saya tanyakan adalah apa hubungan antara hilangnya bahasa lokal dengan kerusakan lingkungan. Mungkin itu saja, Bu, pertanyaan saya. Hilangnya bahasa lokal dengan kerusakan lingkungan. Iya, hilang. Hubungannya Iya. bukan sedikit, itu kita sudah bahas ya. Hilangnya satu bahasa itu bukan hilangnya bahasa doang, tapi hilang satu peradaban. Bayangkan Ibu misalnya di bahasa lokal itu banyak sekali penamaan-penamaan obat-obatan, ya, botani. Ya kalau bahasa itu hilang, sudah hilang juga peradaban biologi itu kan. Jadi Oh, nggak gitu bisa ya. dibilang hanya bahasa yang hilang, seluruh peradaban hilang. Coba bayangkan misalnya di bahasa itu banyak sekali ada kearifan lokalnya tentang penyembuhan sesuatu penyakit yang diambil dari lingkungan misalnya pengobatannya ya dengan meracik daun-daun segala macam. Nah, bahasa itu hilang, tentunya kearifan lokal itu hilang. Akibatnya tidak ada lagi orang yang mengetahui pengobatan tersebut ya karena nggak ada lagi ya bahasanya. Gitu, Bu. Jadi hubungannya luar biasa. Kalau satu bahasa punah, itu hanya dilihat dari sisi ekologisnya saja, belum dari segi yang lain. Makanya dibilang satu bahasa punah itu peradaban punah. Ya, bukan hanya menyangkut bahasa saja. Oke, Bu Baik, Nur Bu. Yamah. Ya, Oke, mengerti. Bu Listi udah ya. Terima kasih, Waktunya Ibu, atas sampai 2 menit jawabannya. 15. Tapi kita ada permainan, Ibu. Jadi mungkin Oh, di luar game atau di luar betul. Di luar aja soalnya takutnya nanti yang jam 9 dosennya udah ada. Ya. Oke. Oke, Ya, Bu. Bapak Ibu terima kasih khusus kelompok 3. Terima kasih dan Bapak Ibu semua yang sudah sangat aktif berdiskusi. Kita ketemu lagi Sama-sama, berarti pekan depan itu ke-14 ya? Iya, 14 berarti 15, masih 15. sekali ya? Sekali lagi Zoom ya? Betul, Ya kan? Tuh ada ayam siapa? Pak Hidayat itu ayam hilang. Oke, Pak Hidayat silakan bermain. Ayam ikut Zoom. Saya undur diri mau kelas berikut. Dadah, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Mary. Ada nggak sih di grup kalian cari wacana kemarin-kemarin? Ngedadak itu ibunya. Enggak, ini kelompok kemarin ada nggak? Enggak, tapi kan kita menyiapkan contoh-contohnya, Say. Kemarin kan ada contoh-contohnya kayak kelompok aku kan kemarin ada contohnya, contoh-contoh. Sebetulnya Contoh tadi yang saja. hijau juga udah ada contohnya ya, Bu Ada ya. contoh yang Cuma Beli itu tadi. cuma Tapi kita Beli tadi nggak mau minta yang lain. bukan Bu Tadi yang blank hijau ya, itu loh. Yang hijau ini itu. ya. Iya, harusnya tadi ada contoh kasus emang ini kan hubungannya sama